Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian Euro USD bersama Mandana. Ini adalah analisa harian Euro USD pada hari ini tanggal 28 Februari 2023 ataupun hari terakhir di bulan Februari 2023. Seperti biasa, jika teman-teman suka dengan videonya, teman-teman jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi belum subscribe, hidupkan lonceng dan di-share yang sekiranya memerlukan analisa harian di Euro USD pada hari ini. Sebelum saya mulai, seperti biasa disclaimer dulu ya. Segala bentuk analisa yang diberikan oleh Mandana di setiap videonya itu merupakan video bersifat edukasi yang dimana kita belajar bersama dalam menganalisa suatu market. Segala tindakan aktivitas trading, baik itu open posisi, buy dan sell yang teman-teman lakukan itu merupakan tanggung jawab teman-teman sendiri ya. Itu karena itu merupakan akun trading teman-teman, dan di sini kami tidak memaksakan teman-teman untuk ikut seperti apa yang sudah disampaikan di setiap videonya, karena setiap orang mempunyai pendapatnya masing-masing dalam menganalisa suatu market. Karena tujuan kita itu hanya ingin berbagi bersama teman-teman semua di dalam bagaimana menganalisa suatu market di Euro USD pada video kali ini. Oke, jadi untuk di kemarin ya, harga itu ternyata tepat berhenti di area di area supply ya. Di area supply di H4 ya, area supply di H4 yang dimana harga itu turun ya, benar ya. Harga itu tertahan di supply H4 dan ternyata harga itu tertahan di demand H1 kayaknya kemarin di sini ya. H1 atau H4? Ya H1 kayaknya di sini ya. Dan ketika masuk di demand H1 kemudian harga terbang tinggi ya, lumayan tinggi juga. Dan sekarang harga tepat di supply H4 dan kemudian harga ini kan seperti ada bearish engulfing di H4 ya. Di H4 seperti ada bearish engulfing, tetapi kalau dilihat di H1 itu penurunannya di sini di jam 9 pagi tadi itu sebenarnya tidak ada berita apapun yang menyebabkan dia turun ya sebenarnya ya. Karena ya mungkin hanya spekulasi trader aja sebenarnya sehingga harga ini bergerak turun. Atau mungkin permainan market lah seperti biasa ya. Untuk hari ini secara fundamental, secara berita, kita nanti malam itu ada berbagai macam berita dari segi euro ya. Tapi untuk dari segi USD-nya kita cuma ada satu berita mengenai consumer confidence aja. Udah, itu yang penting ya. Untuk dari segi euro itu kita ada berbagai berita nanti sore ya. Nanti sore sekitar jam 3:30 itu kita akan ada berita mengenai Jerman inflasi. Bukan Jerman inflasi, Prancis ya. Prancis inflasi dan juga Prancis dari segi GDP-nya. Untuk dari segi Prancis tingkat inflasinya diperkirakan akan naik ya. Diperkirakan dari 6,0 menjadi 6,1. Kemudian untuk dari segi GDP-nya quarter di quarter itu tetap 0,1 dari segi Prancis. Kemudian dari segi Spanyol nanti sore itu jam 4 itu secara inflasi diperkirakan akan tetap ya, inflasi tahunan Spanyol dari 5,9 jadi 5,9 ya. Jadi untuk dari segi euro saya rasa dua berita itu kemungkinan akan berdampak terhadap market ya, karena dari segi Prancis dan Spanyol ya. Untuk dari segi Prancis yaitu berita mengenai inflasi dan juga GDP, dan dari segi Spanyol itu dari tingkat inflasi ya. Jadi nanti sore itu kita akan melihat berita inflasi dari dua negara yaitu Prancis dan Spanyol. Jadi harap berhati-hati. Dan sekarang bagaimana nih, apakah kita bisa open ya? Kalau sekarang dilihat secara chart pattern ya, secara konfirmasi candle memang kita ada bearish bearish engulfing ya, bahasanya bearish engulfing seperti ini. Tetapi di sini bearish engulfingnya saya rasa sih kurang bagus ya. Bagusnya tuh memang dia mengcover seluruh body yang ada di sini, tetapi pengcoveran ini ya ataupun penutupan seperti ini saya rasa tidak membuat
pergerakan itu akan bergerak turun. Saya rasa sih dia cuma koreksi aja ya. Jadi saya rasa di daily pun kemarin kita, nah masalahnya gini ya, ini saya baru lihat ini saya baru lihat ada daily ya. Di daily di sini kita bisa melihat yang namanya bullish engulfing. Ini baru bisa kita katakan sebagai bullish engulfing ya. Jadi teman-teman bisa lihat kalau di daily ya. Ini mungkin saya delete ya beberapa ya, supaya tidak begitu bingung teman-teman melihat gambarnya. Jadi contoh engulfing yang bagus itu seperti ini ya. Jadi ketika harga itu turun ya, ini kan di daily ya, apalagi di daily ya. Jika suatu engulfing itu terjadi di weekly atau enggak di daily atau mungkin bahkan di monthly, mungkin saya akan contohkan di monthly ya, karena kan hari sekarang adalah hari terakhir daripada bulan Februari ya kan. Jadi selama bulan Februari itu kita melihat penurunan daripada Euro USD akibat daripada data NFP ya. Jadi akibat data NFP tanggal 3 kemarin ya, tanggal 3 awal Februari itu membuat penurunan sangat drastis turun Euro USD, dan itu sebenarnya menguat USD-nya ya, seperti itu. Karena kalau dilihat sebenarnya itu secara monthly ya, ini kita time frame sangat besar ya. Jadi yang ingin skip beberapa menit silahkan, karena ini saya akan bahas dari monthly, weekly, baru nanti ke daily ya. Karena sekarang sekalian adalah tanggal terakhir di bulan Februari. Jadi secara monthly kita sudah melihat yang namanya pola apa namanya, seperti akan terjadi head and shoulder, yang dimana teman-teman jika belajar yang namanya Quasimodo ya, dengan dia seperti ini ya, jika teman-teman lihat dengan line chart ya, dengan line chart teman-teman bisa melihat bahwa harga itu membuat penurunan di sini, tetapi di sini dia membuat kenaikan. Jadi otomatis area untuk buy posisi adalah di sekitaran area ini selama harga bergerak naik, seperti itu ya. Secara line chart kita melihat adanya Quasimodo, dan secara supply demand kita sudah melewati area supply ya. Secara monthly kita ada satu area supply di sini ya kan. Secara monthly kita sudah melewati area supply, kemudian harga malah masuk lagi untuk melakukan retest, yang dimana kemungkinan di bulan depan akan terjadi kenaikan di Euro USD, kemungkinan ya. Secara adalah time frame yang sangat besar. Itu secara monthly ya. Jika nanti dia bergerak naik, kemungkinan dia bisa bergerak naik sampai ke level 11.290 di sini, atau bahkan bisa sampai ke 12.000 ya. Kalau kita lihat di weekly ya, di weekly itu kita masih dalam tahap koreksi ya, karena sekali lagi ini kita dalam kondisi uptrend, kemudian dia bergerak turun karena pas banget di weekly itu kita kena yang namanya supply area ya. Secara supply demand, teori supply demand, kita tepat banget kena di area supply di sini ya. Ketika area ini masuk ke area supply dan meninggalkan ekor, di sini kita bisa melihat seperti pola pattern adalah inverted hammer ya. Inverted hammer. Jadi ketika ada inverted hammer dan meninggalkan area supply, itu sebenarnya kondisi yang sangat bagus untuk teman-teman sebagai konfirmasi ya. Jadi pas banget. Jadi selama weekly chart itu kita juga bisa melihat harga itu turun ya kan. Dan kalau kita lihat secara daily sekarang, secara daily apa yang terjadi kemarin itu kita bisa melihat adalah terjadi yang namanya bullish engulfing. Engulfingnya kenapa ya, ini mungkin saya akan zoom ya supaya teman-teman tahu bagus engulfing itu seperti apa. Teman-teman bisa lihat apa yang terjadi di tanggal 24 Februari 2023 ya. 24 Februari 2023 itu kita bisa lihat bahwa harga itu ya, harga itu paling tinggi adalah di harga 6 ini berapa ya? Ya 6145 ya, 6145, dan terendah adalah di harga
5365 ya. Ingat, ini di tanggal 24 Februari 2023 minggu lalu ya, hari Jumat. Dan setelah kita lihat di hari Senin ya, di hari Senin kita bisa membuat kesimpulan ya, harga itu bergerak ke bawah dulu ya. Harga itu menghabiskan semua ekor bawah daripada tanggal 24 Februari ya. Jadi kemarin otomatis harga terendah di tanggal 27 Februari adalah di harga 533. Ini saya kasih angka genap aja ya. 5335 ya. Harga terendah sampai sana, dan karena ada berita kemarin itu ini ya, durable goods ordernya jelek sehingga mengalami kenaikan dari segi Euro USD, itu mengalami kenaikan signifikan, bahkan dia melewati titik tertinggi daripada 6145, dan titik tertingginya kemarin itu sempat menyentuh di area 6195 ya. Mungkin saya genapkan ke atas ya. Ya, 6200 ya. Jadi secara otomatis kita bisa melihat bahwa kemarin itu merupakan salah satu contoh yang namanya bullish engulfing. Jadi ketika terjadi bullish engulfing di daily, weekly ataupun monthly, itu bisa terjadi mengindikasikan bahwa harga itu akan bersiap untuk reversal biasanya, tapi tidak akan menutup kemungkinan engulfing itu bisa tidak valid ya, karena sekali lagi kita tidak tahu kemana arah market pergerakannya ya. Kita tidak tahu kemana maunya arah market, walaupun kita sudah menganalisa secara teknikal, kita sudah tahu bahwa di sini ada engulfing dan sebagainya. Tetapi jika market kehendak untuk tidak bergerak naik ataupun turun, dan misalnya melawan dengan yang namanya analisa yang ada, maka ya biarkan saja itu kan, karena market punya kehendaknya sendiri ya. Sama seperti teman-teman, bagaimana teman-teman memandang area suatu market Euro USD ya, itu kembali lagi ke teman-teman sendiri ya, seperti itu. Sama halnya dengan market. Dan sekarang kalau saya pribadi, karena harga sekarang masih berada di garis trendline ya, trendline 1 ini masih kena ya, trendline 1 masih kena, dan harga itu kemarin sempat melewati Fibonacci 23,6 ya, yang dimana kemungkinan dia akan bisa bergerak retrace naik cukup tinggi kayaknya ya, cukup tinggi, bisa sampai di area 50%, kemungkinan bisa sampai di 6711. Tapi karena kita cuma ada berita nanti malam, itu adalah secara yang penting adalah marketnya itu adalah di segi USD ya, high impactnya ada di USD ya, walaupun kita ada berita impact dari inflasi dan GDP di Spanyol dan di Prancis, tapi kemungkinan itu tidak akan berpengaruh signifikan di Euro USD. Jadi kalau sekarang yang ingin ambil posisi sell, saya rasa sih nggak dulu ya, nggak dulu, karena kalau dilihat memang dia bisa bergerak turun, tapi considernya adalah, pertimbangannya adalah di daily kita melihat yang namanya bullish engulfing. Oleh karena itu saya tidak akan ambil posisi sell dulu, lebih baik saya akan ambil posisi buy ketika dia ngebreak trend line ya. Ketika nanti dia ngebreak trend line seperti ini dan keluar daripada zona area demand ya, maka kemungkinan saya akan ngebuy sampai di Fibonacci 61,8 sekitaran sini, seperti itu ya, dan mengejar otomatis trend line yang turun lagi satu di sini. Saya rasa seperti itu. Oke, jadi teman-teman, sekian aja untuk analisa Euro USD pada hari ini. Hati-hati, sekali lagi daily itu ada yang namanya bullish engulfing. Tetapi saya ingatkan sekali lagi, tidak selamanya apa yang sudah kita analisakan itu bergerak sesuai dengan keinginan market. Ada kalanya market itu tidak sejalan seperti apa yang kita sudah analisakan. Jadi yang penting teman-teman waspada, dan jika ingin open posisi harap menunggu konfirmasi untuk lebih pasti dalam masuk ke dalam market. Oke, jadi sekian aja untuk analisa Euro USD pada hari ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian Euro USD besok. Bye bye.